Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Eka Wijaya. Saya dari kelas 12 3C1 akan mempresentasikan tentang apa itu proxy server. Proxy server adalah sebuah perangkat komputer atau software yang bekerja sebagai proxy, yaitu menjadi perantara bagi pengguna dan server tujuan. Jadi ketika mengakses internet, pengguna tidak langsung terhubung ke website tujuan karena akan melalui server terlebih dahulu. Misalnya, ketika mengakses sebuah website, dengan adanya proxy, pengguna juga bisa melakukan aktivitas internet yang lebih aman. Fungsi dari proxy server antara lain satu, masking. Proxy server memiliki fungsi menutupi atau menyembunyikan identitas, terutama alamat IP. Ketika pertukaran data melewati gateway, alamat IP akan diganti. Dengan begitu, website yang dituju tidak bisa mengetahui alamat IP asli. Kedua, connection sharing. Server proxy berfungsi sebagai sebuah hub atau terminal. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menggunakan proxy, maka semua orang di perusahaan tersebut dapat mengakses internet melalui satu jalur atau satu gateway. Dengan kondisi tersebut, antar komputer dapat saling berbagi akses data melalui server yang sama. 3. Filtering. Fungsi proxy server lainnya adalah filtering, atau sebagai pemilah informasi. Semua transfer informasi menggunakan internet akan disaring terlebih dahulu, sehingga bisa meminimalisir serangan virus atau malware. 4. Caching. Proxy server juga berfungsi untuk caching, artinya data sementara dari aktivitas internet akan disimpan di server. Jadi ketika ingin mengakses data itu lagi, proxy server akan memberikan data yang sudah disimpan sebelumnya. Manfaat dari proxy server. 1. Meningkatkan keamanan jaringan. Berkat fungsi filtering, data yang masuk dan keluar akan disaring. Selain itu, pengguna juga bisa menggunakan jenis proxy tertentu agar semua pertukaran data terenkripsi. Dengan begitu, bisa mencegah orang asing memantau aktivitas internet pengguna. Biasanya banyak perusahaan yang menggunakan proxy bersamaan dengan VPN guna meningkatkan keamanan. 2. Menjaga privasi pengguna. Server proxy bisa menambahkan privasi saat berselancar di internet. Alasannya, fungsi masking membuat alamat IP pengguna saat browsing dapat disembunyikan dan diganti dengan IP dari proxy tersebut. Ketiga, mempercepat akses konten. Menghemat. Karena fungsi caching, semua data yang pernah diakses akan disimpan. Sementara, jadi ketika pengguna melakukan request data yang sama dari server, proxy akan melayani permintaan tersebut menggunakan data yang tersimpan dalam cache. Dengan begitu, akses informasi bisa lebih cepat. Keempat, menghemat penggunaan bandwidth. Fungsi caching pada proxy server tak hanya mendukung kecepatan berselancar, tapi juga menghemat bandwidth. Hal ini dikarenakan ketika ada 10 permintaan sama ke server tujuan, maka dibutuhkan bandwidth untuk melayani 10 permintaan tersebut. 5. Membuka akses yang diblokir. Proxy server mampu membuka akses terhadap konten yang diblokir oleh negara provider internet tertentu. Umumnya, pemblokiran dilakukan berdasarkan alamat IP dari pihak yang mengakses. Nah, karena proxy server mampu menyembunyikan IP pengguna, maka otomatis permintaan ke server yang diblokir akan diizinkan. Alasannya tidak termasuk dalam daftar blokir. Keenam, mengontrol penggunaan internet untuk pengguna lain. Selain membuka blokir, proxy juga bisa menutup akses terhadap konten tertentu yang tidak diizinkan. Kemudian jenis-jenis proxy server. Yang pertama,
High Anonymity Proxy. High Anonymity Proxy adalah jenis proxy yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi dibandingkan jenis lainnya. Alasannya, jenis proxy ini dapat menyembunyikan alamat IP pengguna, sekaligus menyembunyikan informasi bahwa pengguna sedang menggunakan proxy. Kedua, distorting proxy. Distorting proxy mirip dengan anonymous proxy. Bedanya alamat IP pengguna tidak diganti dengan IP proxy, tapi dimodifikasi menjadi sebuah alamat IP palsu. Ketiga, rotating proxy. Rotating proxy adalah jenis proxy yang dapat menyembunyikan IP pengguna, tapi tetap terdeteksi sebagai jaringan proxy. Itulah mengapa jenis proxy ini berada pada kualifikasi yang sama dengan anonymous proxy. Kemudian yang keempat, forward proxy. Forward proxy adalah jenis proxy yang paling umum digunakan. Jenis proxy ini sebagai perantara antara sekelompok pengguna dengan internet melalui satu jalur koneksi. Yang kelima, web proxy. Web proxy merupakan forward proxy yang menjadi bagian dari sebuah browser. Cukup melakukan setting untuk menggunakan jenis proxy ini. Yang keenam, reverse proxy. Sesuai namanya, reverse proxy adalah kebalikan dari forward proxy. Kalau forward proxy lebih dekat dengan klien atau pengguna, reverse proxy banyak dimanfaatkan oleh server sebagai server website. Yang ketujuh, transparent proxy. Transparent proxy adalah jenis proxy yang juga dikenal dengan sebutan inline proxy. Jenis proxy ini menjadi perantara dari sebuah pertukaran data tanpa memodifikasi request yang dikirim maupun diterima server. Yang kedelapan, SSL proxy. SSL proxy juga disebut HTTPS proxy. Proxy SSL adalah jenis transparent proxy yang menyediakan dukungan SSL atau Secure Socket Layer terhadap koneksi yang terjalin antara pengguna dan web server. Dan terakhir yang kesembilan adalah Anonymous Proxy. Anonymous Proxy adalah jenis proxy yang mampu menyembunyikan identitas atau alamat IP pengguna dari website yang dituju. Kelebihan proxy dan fungsinya. Kelebihan yang pertama adalah mengontrol penggunaan internet anak. Kemudian, untuk kelebihan yang kedua adalah meringankan bandwidth. Kelebihan yang ketiga adalah memberikan pelindungan tambahan. Kelebihan yang keempat adalah mengakses website yang diblokir. Untuk kekurangan proxy dan masalah penggunaannya adalah yang pertama, tidak sepenuhnya melindungi dari serangan cyber. Kemudian, proxy gratis cukup beresiko, mudah dilacak dan disusupi. Dan yang terakhir adalah proxy memantau aktivitas internet pengguna. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.